Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Fitri Nadia dengan NIM B1031201071. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Good Governance. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari hasil analisis pada PT Bukit Asam Tbk. Nah, tata kelola perusahaan yang baik secara definitif merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku, termasuk kepada pemegang saham. Terdapat dua hal penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, bahkan hingga pemegang saham minoritas, dan kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atau pengelolaan entitas usaha yang akuntabel. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip Good Corporate Governance ini turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika, kerja, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan perusahaan yang berlandaskan etika. Nah, dasar-dasar dan komitmen penerapan prinsip tata kelola ini: sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, yaitu pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya yang terkini, antara lain Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, Dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul atau KPKU, Kementerian BUMN Republik Indonesia, serta Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah, untuk mewujudkan tujuan dan manfaat penerapan GCG seperti yang telah disebutkan di atas, perusahaan berupaya menerapkan 5 prinsip GCG, yaitu yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Nah, pada prinsip pertama yaitu prinsip transparansi. Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi material dan relevan. Perusahaan menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat diperbandingkan. Nah, pada prinsip transparansi ini yang saya ambil adalah keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Pesatnya perkembangan dunia global melahirkan berbagai tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh perusahaan. Kondisi geopolitik, iklim usaha, perkembangan teknologi, serta perubahan-perubahan hukum, sosial, dan ekonomi menjadi indikator yang perlu diperhatikan oleh seluruh karyawan pada perusahaan ini, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Nah, agar terus dapat menyesuaikan diri, untuk itu keberadaan profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan perusahaan di masa mendatang atau kebijakan-kebijakan strategis yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan senantiasa bersinergi dengan kondisi-kondisi di sekitarnya, serta menghasilkan keuntungan bisnis yang optimal. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua orang. Oleh karenanya, nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama, maupun sumber rekomendasi awal. Nah, selain itu, saya juga mengambil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan asesmen penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Nah, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara struktural dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Metode penilaian ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 aspek dengan bobot yang telah ditentukan, meliputi aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, aspek pemegang saham dan RUPS atau pemilik modal, aspek Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, aspek direksi, aspek pengungkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya. Dan selanjutnya saya juga mengambil rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dari rapat Dewan Komisaris ini di tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali. Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk membahas kegiatan operasional perusahaan, evaluasi laporan operasional bulanan, dan diskusi dengan komite-komite sesuai dengan masalah yang perlu mendapat perhatian. Dan pada rapat direksi, yaitu di sepanjang tahun 2019, direksi melaksanakan rapat sebanyak 29 kali dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Risalah pelaksanaan rapat, dalam hal ini rapat direksi, didokumentasikan secara baik, yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat, serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir, serta didistribusikan sesuai peruntukannya. Rapat direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi, serta wajib didokumentasikan oleh perusahaan. Selain rapat internal juga ada rapat gabungan dari Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja perusahaan dan memberikan tanggapan. Catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat gabungan dapat juga dilakukan atas usulan direksi. Nah, pada tahun 2019, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 13 kali. Dan kedua, pada prinsip akuntabilitas. Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan, dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Perusahaan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap level jajaran perusahaan yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Terdapat 3 tingkatan akuntabilitas yang diterapkan perusahaan kepada seluruh jajarannya, yakni akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, dan akuntabilitas korporat. Yang ketiga adalah prinsip responsibilitas, yaitu prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Prinsip responsibilitas diterapkan dengan senantiasa menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik,
melaksanakan kewajiban timbal balik terhadap para mitra bisnis, dan merancang serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab terhadap karyawan sebagai mitra strategis utama perusahaan dilaksanakan melalui pembinaan, peningkatan kompetensi, dan pemberian paket remunerasi yang sebanding dengan kinerjanya. Yang saya ambil pada prinsip responsibilitas dari perusahaan PT Bukit Asam itu yaitu tugas dan tanggung jawab Satker Manajemen Risiko. Nah, dalam hal ini yaitu mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan manajemen risiko di lingkungan korporat PTBA dan PTBA Group yang meliputi perumusan dan pengembangan kebijakan serta prosedur manajemen risiko. Pengelolaan sistem manajemen risiko memfasilitasi penyusunan dokumen risiko, pemasyarakatan sistem identifikasi eksposur risiko, memfasilitasi pemetaan risiko, pengembangan manajemen risiko berbasis IT, pemantauan dan pengendalian risiko proses bisnis inti dan penunjang, pembuatan profil risiko korporat dan profil risiko portofolio korporat, serta melakukan evaluasi dan analisa risiko terhadap portofolio existing dan rencana pengembangan, termasuk melakukan analisa risiko keuangan, pendampingan penyusunan dan pemantauan risk-based budgeting, risk owner, serta membuat laporan risk management sehingga risiko korporasi pada perusahaan Bukit Asam ini dapat terkendali dan dapat diminimalkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah prinsip independensi. Nah, pada prinsip ini menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Independensi pada PT Bukit Asam ini yaitu pada komposisi direksi ditetapkan dengan sesama agar dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan responsif pada setiap kondisi operasional dengan mempertimbangkan segala risiko secara independen. Yang saya analisis dari prinsip independensi perusahaan Bukit Asam ini yaitu yang saya ambil adalah komite audit. Anggota komite audit merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai upaya untuk dapat menjaga independensi setiap anggota komite setiap tahunnya masing-masing, anggota komite penunjang Dewan Komisaris memberikan pernyataan independensi. Pernyataan independensi Komite Audit PTBA disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit Pasal 7 terkait persyaratan dan keanggotaan masa tugas Komite Audit serta Charter Komite Audit. Nah, seluruh anggota komite audit tidak memiliki afiliasi dengan direktur, komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali perusahaan. Bukan merupakan pemegang saham, komisaris, direktur, maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan PTBA. Anggota komite audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan PTBA sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai kantor akuntan publik. Dengan demikian, seluruh persyaratan independensi anggota komite audit sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik Good Corporate Governance telah dipenuhi. Nah, yang terakhir pada prinsip kewajaran yaitu prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan asas kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh perusahaan. Perusahaan membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kemajuan perusahaan.
Selain itu, dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan, perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Nah, pada asesmen penerapan good corporate governance pada perusahaan ini, perusahaan telah melakukan evaluasi secara self-assessment untuk tahun penerapan 2019 dan memperoleh skor 97,50 dengan predikat sangat baik. Perkembangan asesmen penerapan GCG sejak pertama kali dilakukan, asesmen GCG tercatat perkembangan hasil atau skor asesmen GCG cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang muncul. Asesmen juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dapat diidentifikasi. Nah, hasil asesmen ini menjadi masukan yang sangat penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada penerapan dan pengembangan sistem manajemen risiko pada perusahaan ini, memiliki komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis untuk memberikan nilai yang optimal kepada stakeholder dan shareholder. Perusahaan ini memiliki lokasi kerja unit kerja yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Tarahan, Bandar Lampung, dan Kertapati, Palembang. Penerapan manajemen risiko di perusahaan ini telah dimulai sejak tahun 2005. Penilaian risiko pada saat itu hanya difokuskan pada risiko yang dipandang signifikan pengaruhnya terhadap korporat. Seiring dengan perkembangan praktik pengelolaan perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, manajemen risiko kini menjadi salah satu pilar dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan berkembangnya manajemen risiko menjadi salah satu pilar GCG, serta perkembangan organisasi maupun bisnis PTBA, maka penerapan manajemen risiko sesuai dengan standar praktis yang berlaku di Indonesia dipandang menjadi suatu kebutuhan. Guna memenuhi kondisi tersebut, maka manajemen perusahaan ini memandang perlu dilakukannya penyesuaian terhadap kebijakan maupun prosedur manajemen risiko yang digunakan oleh perusahaan ini disesuaikan dengan standar praktis yang berlaku saat ini. Selain itu, untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko, perusahaan ini bersama dengan konsultan membangun dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko berbasis teknologi informasi. Manajemen risiko sebagai tools dalam pencatatan dan pelaporan seluruh proses manajemen risiko di perusahaan. Nah, kesimpulan dari hasil analisis yang saya ambil, pada perusahaan ini dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance-nya sangat baik. Bahkan perusahaan ini sudah pernah meraih penghargaan perusahaan terbuka peringkat 1 sektor pertambangan dan sangat baik dalam penerapan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris, direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip pada good corporate governance ini. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Nah, sampai dengan 31 Desember 2019, perusahaan meyakini tidak memiliki perkara yang berdampak penting pada kelangsungan hidup dan kegiatan usaha perusahaan. Namun sebagai wujud transparansi atas laporan tahunan, perusahaan mengungkapkan perkara yang dihadapi oleh perusahaan sampai dengan 31 Desember 2019. Perkara hukum yang dihadapi adalah perkara hukum yang telah bersengketa di pengadilan yang terdiri dari perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, dan hubungan industrial. Periode 31 Desember 2019, perusahaan memiliki 3 perkara perdata dan 41 perkara perpajakan yang masih dalam proses. Baiklah, sekian hasil analisis yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata yang kurang tepat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.